Halo anak kelas 3, bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, Titik akan menjelaskan materi tentang kisah Musa. Tapi ini sebelumnya ada gambar yang perlu kita cermati. Ini ada relawan yang membantu dalam korban banjir, gitu ya. Karena ada bencana banjir, maka dengan berani para relawan yang berpakaian orange ini untuk membantu korban banjir. Ini juga mereka juga membantu seorang anak kecil atau nenek seperti itu. Nah, ini diperlukan keberanian ketika mungkin mereka juga melihat ada orang yang memerlukan bantuan saat terjadi bencana seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya bencana itu? Bisa saja karena memang kelalaian manusia juga gitu ya, yang sampai mengakibatkan banjir atau kesalahan manusia yang kurang bisa menjaga lingkungannya, bisa seperti itu. Lalu pertolongan apa yang dibutuhkan oleh para korban? Bisa saja berupa makanan, uang, pakaian atau baju. Apa yang terjadi bila tidak ada yang mau menolong para korban? Mungkin saja korban tadi bisa mati tenggelam atau kelaparan gitu ya, sampai mereka akhirnya bisa saja meninggal. Bagaimana pendapatmu melihat relawan yang memberi pertolongan tadi? Pasti ada rasa kagum gitu ya, bangga karena dengan beraninya ada yang orang yang mau menolong ketika ada seorang yang memang butuh bantuan saat bahaya gitu atau bencana. Pernahkah kamu juga menolong sesama seperti relawan tadi? Mungkin ada yang pernah, ada yang kalau memang mau menolong mungkin kadang masih ada yang rasa takut gitu ya. Tapi juga belum yakin pasti juga ada yang pernah bersikap seperti relawan yang menolong sesamanya. Tadi ada orang yang menderita karena memang bencana alam. Jadi penderitaan manusia itu ada yang dikarenakan yang bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Tapi juga ada sebuah situasi yang membuat kita menderita, tapi karena kelalaian manusia sendiri, misalnya karena kebakaran. Lalu ada juga orang yang menderita karena kejahatan manusia, seperti penindasan atau perlakuan tidak adil. Jadi ada orang yang memang merasakan penderitaan itu karena asalnya dari kejahatan manusia, penindasan, perlakuan tidak adil, pembulian kayak gitu ya, itu mengakibatkan manusia yang lain juga merasa menderita. Nah, ini seperti dalam kisah di kitab suci bahwa ada seorang yang berani untuk menyelamatkan orang yang menderita, ya, yang keluar dari perbudakan, bisa bebas dari perbudakan dari tanah Mesir. Yaitu kita akan mendengarkan misalnya Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Tebraun. Jadi waktu itu ketika Firaun, ya raja Mesir namanya Firaun itu mendengar kalau bangsa Israel itu sudah lari bersama Musa, ya, maka Firaun ini merasa menyesal dan jadi mereka mau mengejar gitu ya, mereka tidak mau kehilangan bangsa Israel yang merupakan budak-budak dari raja Firaun ini. Maka raja Firaun lalu menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Mereka berangkat untuk mengejar orang Israel yang telah dipimpin Musa untuk kabur dari Mesir ini. Nah, ini Raja Firaun memang sengaja dibuat Tuhan untuk dia berkeras kepala gitu ya, sehingga mau mengejar bangsa Israel karena nanti mereka memang mau dihabiskan oleh Tuhan, mereka mau dihukum oleh Tuhan ketika berada di laut Tebraun. Nah, ini tadi gambarnya mereka melakukan pengejaran terhadap bangsa Mesir, bangsa Israel ini seperti itu ya. Nah, ini mereka sampai pengejaran yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel memang sampai jauh gitu ya. Tapi Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel karena pada waktu itu Tuhan menandai atau memberikan pertolongan mereka dengan adanya tiang awan ini. Tiang awan inilah yang menghalau bangsa atau tentaranya Raja Firaun untuk mengejar bangsa Mesir, bangsa Israel. Karena tiang awan ini yang membuat
apa keadaan menjadi gelap waktu itu ya, sehingga ini memang orang atau tentara Firaun agak kesulitan untuk mengejar bangsa Israel. Jadi tanda perlindungannya Allah kepada bangsa Israel adalah berupa siang awan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini pada waktu itu bangsa Israel memang juga sempat mengeluh gitu kepada Musa karena mereka memang takut ketika harus melewati eh, perjalanan yang begitu mengerikan karena dikejar-kejar oleh bangsa atau tentaranya Firaun seperti itu. Jadi bangsa Israel pun sebenarnya juga agak takut padahal tapi mereka mau diselamatkan oleh Musa gitu ya. Jadi Musa mengatakan kepada bangsa Israel kalau mereka tidak mau jadi budaknya Mesir terus, mereka harus berani gitu ya. Musa berkata kepada mereka gitu, jangan takut gitu, bertahanlah gitu ya. Bertahanlah karena nanti Tuhan akan menyelamatkan kita. Lalu benar ketika mereka melewati yang namanya Laut Teberau, disitulah Musa dibantu oleh Tuhan untuk bisa uh, menyeberangi laut itu dengan cara Tuhan berkata kepada Musa gitu, angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut, maka air akan terbagi dan kamu bersama orang Israel dapat menyeberangi laut dengan berjalan di atas dasarnya yang kering seperti itu. Nah ini karena mujizat dari Tuhan, karena bantuan dari Tuhan, tadi yang bangsa Israel harus melewati laut ketakutan, mereka tidak perlu takut lagi karena Musa berhasil membelah laut Teberau tersebut dekat juga bantuan dari Tuhan. Ini bangsa Israel berhasil melewati laut Teberau yang memang luas ya, panjang sekali rutenya. Tapi karena bimbingan dari Allah dan pimpinan dari Musa itu tadi, maka bangsa Israel ini berhasil melewati laut Teberau tadi. Dengan caranya Musa tadi membelah, mengacungkan tongkatnya ke atas laut. Lalu yang terjadi bagaimana dengan tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel tadi? Tentara Firaun itu tadi mereka tenggelam ya. Jadi ketika bangsa Israel sudah berhasil melewati laut Teberau, kemudian karena bangsa atau tentaranya Firaun tadi juga menyusul, mereka juga melewati laut itu. Tetapi ketika melewati laut itu mereka malah mati tenggelam. Nah, jadi ketika bangsa Israel sudah selamat, gantian tentara Firaunlah yang ditenggelamkan oleh Allah. Ini Firaun sampai mengejar bangsa Israel itu karena memang Firaun tidak mau untuk kehilangan bangsa Israel yang merupakan budak-budaknya. Jadi sampai memang dikejar, tapi ternyata mereka ditenggelamkan Allah ketika berada di laut Teberau itu. Seperti ini mereka terkoyak oleh ombak, oleh air laut yang sudah dikembalikan Musa, tidak terbelah lagi, karena yang lewati adalah tentara Firaun. Ini bangsa Israelnya sudah selamat ya, bisa menuju tanah Kanaan. Ini yang terjadi dengan tentara Firaun, mereka mati tenggelam karena digulung ombak oleh Musa yang sudah membalikkan ombaknya menjadi air kembali, tidak mengering seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada zamannya ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saat menyeberangi laut Teberau ya, saat mereka bisa menyelamatkan diri dari kejaran tentara Firaun seperti itu. Ini berkat pertolongan Allah juga yang memimpin Musa dan bangsa Israel. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Nah, jadi penderitaan manusia karena bencana alam, misalnya ada banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Sedangkan penderitaan manusia karena kelalaian manusia itu misalnya ada kebakaran. Jadi beda ya, penderitaan karena bencana alam, ada juga penderitaan karena kelalaian manusia. Jadi bisa mengakibatkan kebakaran. Lalu penderitaan karena kejahatan manusia, misalnya apa?
ada penindasan atau perlakuan tidak adil ya. Ini kejahatan manusia yang contohnya seperti penindasan atau perlakuan tidak adil, seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi yang dijadikan budak oleh Raja Firaun di Mesir. Seperti itu. Raja Firaun itu siapa? Raja Firaun adalah penguasa di Mesir dan ia memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Lalu Musa, kalau Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, ini yang terjadi atau yang disebut sebagai Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa hendak membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan ya. Sampai tadi mereka melewati Laut Tebrau karena mereka mau dibawa ke tanah Kanaan. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat betul. Jadi karena pertolongan Tuhan, maka Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Seperti itu. Lalu tadi, tanda perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel saat melarikan diri tadi dari kejaran Mesir adalah tiang awan ya. Tiang awan yang membuat kegelapan menghalau bangsa Mesir untuk mendekati bangsa Israel tadi adalah adanya tiang awan sebagai tanda perlindungan. Lalu, untuk menyeberangkan bangsa Israel di Laut Tebrau, yang dilakukan Musa adalah mengeringkan Laut Tebrau dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut tadi. Itu juga berkat mukjizat dari Tuhan juga Musa bisa mengeringkan Laut Tebrau ya, mengangkat hanya dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut dan Laut Tebrau terbelah sehingga menjadi kering. Lalu tentara Firaun mengejar bangsa Israel. Tujuannya adalah karena tentara Firaun tidak mau kehilangan budak-budaknya ya. Jadi mereka tadi sampai mengejar bangsa Israel karena dia tidak mau kehilangan budak-budaknya. Seperti itu. Jadi yang dialami oleh para tentara Firaun ketika berada di tengah laut tadi apa? Tentara Firaun ditenggelamkan ya. Yang terjadi dengan tentara Firaun, mereka ditenggelamkan bersama kuda dan keretanya di dalam laut. Lalu bagaimana sikap baik kita sikap yang baik jika kita melihat orang yang meninggal bersama manusia adalah menolong ya. Jika kamu lihat temanmu mendapatkan bulian, ejekan, kamu coba melerai menolong misalnya. Kalau si Musa tadi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, itulah pertolongan yang dilakukan Musa terhadap orang yang menderita ya, yaitu bangsa Israel tadi. Jadi coba direnungkan dalam dirinya masing-masing. Apakah saya juga sudah berani membela teman yang dianiaya atau diperlakukan tidak adil ya? Jika kamu lihat temanmu diperlakukan tidak adil, dianiaya, diejek, direndahkan, diolok, berarti kamu juga harus berani menolong dia, mengingatkan, menegur teman yang melakukan tindakan jahat seperti itu. Baik, seperti kisahnya si Musa yang berani menolong bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Seperti itu penjelasan dari Putih. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalian tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati.